Nah, ini saya lagi ketemu senior Bapak Insinyur Kamtomo Kadarsin, CES. Ya, ini senior dari kantor kompetensi ini dulunya ya. Ini saya mau wawancara beliau nih. Apa kabar Pak? Sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Sekarang usia berapa Pak? 71 tahun. 70 tahun. Gini Pak, saya ingin Bapak ceritain lah ke saya. Mungkin saya sedikit banyak tahu, tapi kan mungkin ke generasi berikutnya. Sejarah dari pembinaan kompetensi atau kantor kita itu Pak, gimana Pak? Ya baik, jadi kantor itu adalah hasil atau kelanjutan dari proyek pengembangan jasa konstruksi di Timur Tengah atau singkatannya PPJKTT gitu ya, proyek pengembangan jasa konstruksi di Timur Tengah. Kenapa di Timur Tengah? Memang waktu itu kita menang lelang di Timur Tengah. PU. Jadi waktu itu PU sebagai pembina, yang ikut lelang adalah konsorsium dari para BUMN plus satu yang bukan BUMN, yaitu bangun cipta sarana perusahaan ya. Pak punyanya Pak Siswono waktu itu. Lainnya Wijaya Karya, Utama Karya, Adikarya, ya karya-karya itulah. Jadi dapat proyek di Timur Tengah. Ya, karya-karya itu digabung menjadi satu konsorsium, sehingga ini merupakan badan usaha. Kemudian kita ikut lelang di Timur Tengah. Kita mendapatkan beberapa paket proyek di sana, proyek pelabuhan di Jubel, proyek perumahan atau housing project di Taif ya, atasnya Mekah itu, kemudian di Padang antara Mekah Madinah itu ada Segurun gitu ya. Itu kita membuat King Abdul Aziz Military Academy, ya semacam AMN-nya Indonesia. Di sana kita membangun barak, membangun lapangan udara, membangun jalan, bangun tempat latihan dan sebagainya. Yang tugas kantor kita apa Pak? Bangun juga? Waktu itu kantor belum ada. Waktu itu yang ada baru proyek. Dan proyek CDMI, proyek pengembangan jasa konstruksi di Timur Tengah itu adalah pemerintah. Tidak boleh ikut lelang. Tapi konsorsium ini boleh ikut lelang gitu ya. Jadi pemerintah waktu itu menunjang konsorsium yang ikut lelang, pemerintah di belakangnya. Di belakangnya itu nunjangnya Pak, SDM-nya atau uangnya? Ya sebetulnya macam-macam, mulai dari SDM-nya, dananya, ya terus tata laksananya, produk-produk aturannya dan sebagainya. Jadi ya segala macam bentuk supaya terbentuk suatu konsorsium tadi. Supaya konsorsium tadi diakui internasional sehingga kita bisa ikut lelang. Jadi maksud dari pemerintah waktu itu, menterinya Pak Purnomo Sidi, waktu itu inginnya kita bisa menang lelang, karena kita tidak pernah menang lelang di Republik ini tahun 77 ya. 19 tahun 77 itu, waktu itu APBN belum kuat sehingga banyak proyek yang bantuan luar negeri, sehingga persyaratan prakualifikasinya merefer ke pengalaman yang kita belum punya gitu. Sehingga kita cari pengalaman di Timur Tengah supaya kita lolos di prakualifikasi di dalam negeri gitu. Pak, tadi waktu sebelum ngobrol kita ini tadi ada ngomong titik nol itu apa Pak? Oh iya, jadi begini, saya berpendapat bahwa gebrakan atau gerakan membuat konsorsium tadi kemudian ikut lelang itu suatu tonggak sejarah atau titik nol dimulainya jasa konstruksi di Indonesia. Dalam hal ini akhirnya tahun 99 kita bisa memiliki undang-undang jasa konstruksi. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari Timur Tengah. Contohnya Sukos Meeting. Sukos Meeting itu sebetulnya istilah best practice internasional yang kita dapat dari Timur Tengah.
Karena kebetulan waktu itu ICCI, nama konsorsium tadi, mendapat Show-cause meeting karena terlambat. Karena terlambat, akhirnya memang dipinalti dan sebagainya. Sebelum dilakukan penalti, dilakukan Show-cause meeting. Show-cause meeting itu adalah apa ya, mencari sebab dan mengupayakan bagaimana menyusun schedule lagi, kemampuan dan sebagainya supaya mengejar target ketinggalan tadi. Itu salah satu yang saya ketahui. Di samping itu, manfaat berikutnya adalah pada saat itu kita mengirim 3.000 TKI. 3.000 dalam arti bolak-balik, ada satu orang 5 kali ke sana 10. Jadi 3.000 itu dari pasportnya. Waktu itu ke Timur Tengah pakai paspor. Kita menghitung data akuratnya kurang lebih 3.000. Itu mestinya SDM yang sudah bertaraf internasional. Cuma waktu itu ya mungkin masih ada kekurangan soal sertifikat pengakuan, recognition-nya waktu itu belum tertata dengan baik. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 99 sudah dicetuskan masalah sertifikat tadi. Dulu kan pernah ada sertifikat yang gambar itu Pak dulu. Gambar apa dengan naker itu, gambar Garuda. Yang Ya. kecil kayak KTP. Betul. Jadi itu mengikuti undang-undang berapa itu Pak? Jadi begini, waktu itu kita punya naker ya, Departemen Tenaga Kerja, di mana Departemen Tenaga Kerja itu mempunyai tupoksi menyiapkan tenaga kerja. Departemen Tenaga Kerja mempunyai BLKI. BLKI itu Balai Latihan Kerja Indonesia di beberapa provinsi, di antaranya di Pasar Rebo, di Cimahi dan sebagainya, di Bandung, di Solo dan sebagainya. Namun BLKI tersebut waktu itu tidak mampu untuk menyediakan tenaga kerja konstruksi, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum membuat MOU dengan Depnaker untuk membantu Depnaker, artinya kerjasama yang sebetulnya tupoksinya Depnaker, tapi kita akhirnya melakukan peningkatan kompetensi, sehingga waktu itu akhirnya jadilah namanya Puslat Jakon gitu ya. Jadi Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi, di mana Puslat Jakon itu kalau ditarik ke atas setahu saya dasarnya adalah MOU dengan Depnaker. Karena sebetulnya tenaga kerja itu domainnya Depnaker. Namun Depnaker waktu itu dan mungkin sampai sekarang soal konstruksi ini kan tenaga kerjanya cukup complicated, tidak tertangani gitulah. Sehingga ditangani oleh Departemen PU yang akhirnya ada Undang-Undang Nomor 2 dan seterusnya, akhirnya ada LPJK dan sebagainya, ada program sertifikasi peningkatan dan sebagainya. Kemudian Pusat Jakon itu kan waktu itu Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi ya. Jadi heavy-nya di SDM. Karena waktu itu memang jasa konstruksi yang paling dominan adalah SDM-nya. Karena soal tender dan sebagainya itu sudah urusannya pemberi kerja ya. Urusannya pemberi kerja. Memang dulu tendernya di mana Pak yang tenderkan itu? Masing-masing ya? Waktu itu Indonesia ada pekerjaan gede-gede juga, cuma yang bisa masuk perusahaan asing gitu. Yang waktu itu. Nah, sehingga siapapun perusahaannya pasti memerlukan SDM lah. Jadi kalau soal perusahaan company-nya itu kita ingin company Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, dimulai dengan BUMN. Jadi BUMN itu memang mempunyai tugas untuk ya katakanlah sebagai piloting atau untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi kelihatannya tidak terlalu salah kalau gebrakan di tahun 1977 itu adalah titik nol sejarah tonggak jasa konstruksi. Pengembangan 1977. Berarti sebelum JDM
Ya, memang pemikirannya tahun 77, kemudian CDMI dibentuk kalau nggak salah 78 ya. Iya, Pak, 78, 80-an begitu. ya. Jadi tahun 77 itu dirasakan adanya ketimpangan di Republik ini terhadap jasa konstruksi gitu ya. Menterinya pada saat itu siapa, Pak? Menterinya waktu itu Pak Purnomo Sidi almarhum ya. Oh, nih. Pak Purnomo Sidi, sehingga waktu itu alhamdulillah kita menang kontrak menang proyek, menang lelang ya, menang lelang tender di Timur Tengah. Proyeknya cukup besar, complicated dan sebagainya. Dan karena cukup besar, kelihatannya ICCI itu selain kerja di Saudi, itu lapangannya, kemudian pendukung SDM-nya ada di Jakarta. Jadi di Jakarta ada Manpower Center. Di mana itu, Pak, dulunya? Manpower Center kantornya di Balekrida situ. Balekrida ya. Waktu itu ini belum dibangun, Iya. kantor ini belum ada tahun 778. Suratmo? Dr. Suratmo sudah ada, tapi waktu itu belum ke Dr. Suratmo. Untuk peralatan aja ya dia. Untuk peralatan. Waktu itu kita berkantornya Manpower Center masih di Balekrida dan kantor ya. kantor CDMI-nya di Skyline Building. Wih, keren. Di Skyline Building, ICCI kantornya di Wisma Antara. Wisma Antara Jalan Merdeka. Pimpronya siapa dulu, Pak? Pertama. Direktur utamanya ICCI itu Pak Ruslan Dwiwiryo. Oh, Pak Ruslan yang Ya, kemudian Pak jadi Ruslan. sekjen itu. Ya. Yang sekjen, dirjen kemudian sekjen, dirjen Bina Marga kemudian sekjen. Kemudian ada juga Pak Narno almarhum, beliau meninggal di Arab ya. Jadi beliau itu dulu direkturnya Bina Marga. Bukan Pak Narno Menteri itu, bukan ya? Bukan, Pak Narno lain lagi. Lain lagi. Dia salah satu direktur di Bina Marga. Kalau Pak Ismet Pak Ismet Abidin itu pemimpin proyek. Oh. Pemimpin proyeknya pengembangan jasa konstruksi di Timur Tengah. Jadi karena pemerintah kan punya duit, penyalurannya kan lewat DIP. Waktu itu namanya DIP. Sehingga harus dibentuk satuan kerja. Namanya PPJKTT tadi. Dan supaya dana pemerintah bisa cair gitu ya. Kalau ICCI nggak bisa punya DIP karena itu konsorsium, itu swasta waktu itu, sehingga dukungan pendanaan, dukungan SDM dan sebagainya lewat PPJKTT. Yang didukung adalah ICCI. Gitu. Maaf Pak, boleh nanya nggak nih? Katanya itu gagal apa berhasil sih Pak? Ya itu, ya memang kalau dari segi kontraktual memang kita diterminasi, diputus kontrak gitu ya. Memang ada kerugian finansial juga 250 juta US ya. Tapi ada keuntungan yang menurut perhitungan Pak Menteri Purnomo Sidi waktu itu, imajiner profit itu ada. Sebetulnya kita punya kurang lebih 2.000 tenaga kerja konstruksi gitu, hasil pelatihan tadi. Cuma sayangnya tidak terinventory ya, sehingga pada saat memerlukan sekarang ya tidak bisa berkelanjutan gitu. Oh, kendalanya itu juga Pak ya? Ya, jadi waktu itu secara kebetulan Malaysia booming, sehingga banyak tenaga kerja hasil Timur Tengah itu berangkat ke Malaysia sebagai TKI ya. TKI ya? TKI ke Malaysia. Cuma waktu Malaysia pekerjaannya sudah selesai, sayangnya kita tidak meregistrasi. Mereka kan kembali lewat nunukan, lewat macam-macam pintu gitu ya. Itu sehingga tenaga kerja konstruksi kita masuk ke sektor informal, jadi petani, jadi tukang beca, jadi macam-macam yang tidak memerlukan keterampilan konstruksi tadi. Enggak Pak, jadi kendalanya menurut itu Bapak tadi di SDM Pak, dulunya itu. Apa itu pengaruh SDM, kegagalannya yang di Timur Tengah itu? Bagaimana? Banyak faktor ya. Memang kita juga masih belajar, dan itu memang proyek pertama dan sebagainya yang memang kita mau belajar gitu ya. Sehingga banyak faktor. Ya diantaranya ya tidak satu-satunya juga SDM lah diantaranya. Tapi banyak faktor juga masalah legal aspek, masalah macam-macam lah.
macam-macam. Jadi tapi semua itu bisa menghasilkan suatu pemikiran sehingga lahirlah Puslat Jakon. Puslat Jakon itu waktu itu eselon 2 ya. Eselon 2 sebagai pusat. Kemudian sekarang Pusbinlat dulu Pak sebelum Puslat Jakon. Pusbinlat itu sebetulnya ya Pusbinlat dulu. Pusbinlat itu dari Pak ini Danu ya. Iya Pak Danu, gabungan dari Perbinikon sama CDME jadi Pusbinlat. Ya. Tahun 84, 85, baru tahun 94 dirubah jadi Puslat Jakon, udah Pak Habibudin, ya, Ariel Sabrang. Ya, betul. Waktu itu memang ada pemikiran jadi waktu itu Pak Danu itu Perbinikon itu dapat tugas untuk dalam negeri. Sedangkan CDME tugasnya keluar negeri Timur Tengah gitu. Iya. Waktu itu ada pembagian seperti itu. Makanya kalau sekarang kita perhatikan ya, Departemen PU ini satu-satunya departemen yang mempunyai lembaga pendidikan yang bukan PNS. Kalau kita perhatikan. Jadi memang sebetulnya yang bukan PNS itu domainnya Naker ya. Tapi karena kita punya MOU sehingga coba perhatikan sekarang departemen lain kan mungkin pertanian, mungkin petani juga perlu dilatih gitu ya. Dan sebagainya. Ini kita sehingga di Pasar Jumat ini ada 2 pusat, waktu itu namanya pusat. Pusdiklat sama Puslat Jakon. Di mana Pusdiklat ini ke LAN karena memang domainnya PNS, tapi yang non PNS ini dari Puslat Jakon. Pak, ini ngomong SDM aja Pak, SDM tenaga kerja konstruksi lah, kaitannya dengan yang Bapak ceritakan tadi urutannya. Menurut Bapak bagaimana nih Pak, ke depan atau saat ini atau bagaimana nih? Menurut pemikiran Bapak aja nih ya. Gitu. Ya SDM itu sebetulnya memang bisa dibagi 2 ya. Menurut undang-undang juga demikian. Jadi ada pengguna jasa, ada penyedia jasa, kan gitu ya. Nah, kalau pengguna jasa itu kan logikanya yang punya duit ya, yang punya rencana. Bisa swasta, bisa pemerintah lah. Tapi kebanyakan proyek-proyek pemerintah lah yang masih domain sampai sekarang. Nah, sedangkan penyedia jasa ini ya juga yang menjadi sasaran sebetulnya. Jadi SDM dari penyedia ini yang kemarin itu ditugaskan menurut undang-undang ke LPJK. LPJK melakukan sertifikasi karena sertifikasi itu merupakan suatu rekognisi, pengakuan terhadap kompetensi seseorang. Ke depan kan ini Pak, yang sertifikasi kan oleh LSP, yang itunya BNSP Pak. Ke depan. Ya, yang jelas sertifikasi itu diperlukan. Memang sertifikasi suatu pengakuan. Logikanya SDM itu berkumpul membentuk suatu asosiasi yang mungkin namanya asosiasi profesi tadi gitu ya. Iya. Sehingga asosiasi profesi itu mensertifikat dirinya. Contoh, sertifikasi itu sebetulnya sudah zaman Belanda dulu, zaman nenek moyang dulu sudah ada. Masa sih Pak? Ada, cuma sertifikasinya tidak tertulis dari mulut ke mulut. Sebagai contoh, di desa, Pak Paiman itu bagus, dia yang membuatkan rumah saya. Nah, itu sertifikasi, pengakuan dari orang yang berhasil dibuatkan rumah sama Pak Paiman tadi. Tapi tidak ditulis, dia tidak dilengkapi sertifikat, tapi dia punya kompetensi untuk membangun rumah tadi. Nah, itu jadi menurut saya pengakuan, sertifikasi itu artinya pengakuan ya. Sertifikasi itu pengakuan, sehingga pengakuan itu diperlukan. Cuma dalam era sekarang, apalagi masa depan, logika saya mestinya digital. Karena dengan digital itu bisa menyebar seluruh Indonesia. Kalau zaman dulu kalah, zaman nenek moyang kita kan masih satu desa, satu kampung, itu Pak Iman pekerja bagus gitu ya. Hanya gitu. Desa lainnya nggak ngerti gitu ya, karena nggak ada tertulis dan sebagainya. Dan itu pun yang ketemu dengan yang pernah bekerjanya Pak Paiman. Tapi sekarang kan
Indonesia luas sehingga perlu internet. Makanya saya sangat sependapat kalau sertifikat itu dilakukan secara digital. Pertama, penyebar luasannya lebih luas. Kedua kali, tidak bisa dipalsukan. Karena pemalsuan sertifikat itu karena maksud-maksud finansial yang sebenarnya melawan hukum ya, tapi ya digital bisa ya. terjadi gitu ya. Bisa Digital terjadi ya. ya. Sesuai Digital 4.0 apa tuh? Sesuai apa tuh? Zero fact, zero defect ya. Iya. Zero defect, jadi tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Jadi harusnya memang era milenial ini era digital. Mestinya sertifikatnya bisa digital, pelatihannya juga digital, kecuali kalau soal keterampilan itu susah ya. Tapi entah bagaimana caranya, mungkin on the job trainingnya perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi mungkin sertifikasi itu kita kembali ke basic pengakuan tadi. Kalau di desa itu sebetulnya on the job training dia itu. Oke Pak, ini menarik banget Pak. Kita sudah hampir 20 menit ya kita bincang-bincang, yang menarik. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya dengan ahli kita nih, Pak Kamtomo, sesepuh dari pembinaan SDM konstruksi. Oke, jangan lupa subscribe ya channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.